Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan. Kita masih membahas tentang salat sunnah. Kita akan membahas qiyamul lail, salat malam. Atau salat malam ini menurut jumhur fuqaha disebut juga adalah salat tahajud. Jadi salat tatawwu fil lail ba'da naum, salat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah kita tidur. Adapun keutamaan salat malam ini sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Karena qiyamul lail adalah syiarus sholihin, merupakan syiar orang-orang yang soleh, wa hamu khasaisil muttaqin, dan merupakan ciri khas terpenting orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah yang menjelaskan keutamaan qiyamul lail, juga mendorong agar kita semakin semangat dalam melaksanakan qiyamul lail. Di antaranya yang pertama, dalam firman Allah, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 113, Allah berfirman, laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yajluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Laisu sawa, mereka itu tidak sama. Min ahlil kitab, di antara ahlul kitab, ummatun qa'imah, ada golongan yang berlaku lurus. Yajluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Ana al-lail, pada waktu-waktu malam. Wahum yasjudun, sedangkan mereka sujud. Nah, yang dimaksud ya dalam ayat ini laisu sawa min ahlil kitab, maksudnya di sini ahlul kitab yang mereka sudah masuk Islam. Jadi ahlul kitab yang sudah masuk Islam adalah ketika mereka yang membaca ayat-ayat Allah itu ana al-lail. Nah, ana al-lail wa hum yasjudun maksudnya membaca ayat-ayat Allah ketika mereka melaksanakan sholat malam. Ya, jadi yajluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Jadi membaca ayat Al-Qur'annya itu pada saat mereka sholat malam. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, yaitu
orang-orang yang mereka berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, qalu salama, mereka mengatakan kata-kata yang mengandung keselamatan. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang melewati waktu malam mereka sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Nah, jadi ini ya, ayat ini adalah menjelaskan di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang pertama, sifat hamba-hamba Allah itu alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu kalau jalan di atas bumi itu dia ya rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong. Hauna. Kemudian wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila orang-orang jahil yang menyapa mereka, nah mereka yang mengatakan kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya apabila orang-orang jahil banyakkan ya mencela, ya mencelanya, mencacinya, tidak dilawan, tapi mereka justru didoakan. Sebagaimana Nabi SAW, bagaimana ketika Nabi SAW dilemparin batu oleh orang-orang Bani Saqif, ya sampai itu kan ya kaki Nabi itu ini tumitnya itu berdarah karena dilemparin batu oleh mereka. Apakah Nabi mendoakan buruk? Tidak. Malah Nabi adalah membacakan doa, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya berikan mereka hidayah, karena mereka melakukan begitu karena apa? Karena ketidaktahuan. Nah itu namanya adalah wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi kalau kita iwatilah orang yang jahil, orang yang gak paham agama, banyakkan mencela kita, mencaci kita, jangan dilawan, kita maklumi karena namanya juga orang jahil. Malah tadi katakan kata-kata yang mengandung keselamatan, seperti kita doakan agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat hamba-hamba Allah itu apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Artinya mereka adalah sholat di waktu malam. Ya, sholat di waktu malam, yaitu sholatul lail atau sholat tahajud. Ini adalah di antara sifat hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4 Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu untuk melakukan sholat malam, illa qalila, kecuali sedikit saja, nisbahu, ya seperduanya, awin usminhu qalila, atau dikurangi sedikit dari seperdua itu, auzid alaih, atau ditambah, waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran ini secara perlahan-lahan. Nah di sini pun ya Nabi SAW itu kan ya itu langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila, bangun kamu untuk melaksanakan salat malam. Nah, ini adalah termasuk adalah ayat ya yang ditujukan hanya kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan keutamaannya adalah salat malam. Begitu juga dalam surat Al-Insan ayat 25 sampai ayat 26. Wadhkur isma rabbik bukrata wa asila, sebutlah nama Rabbmu di waktu pagi dan di waktu petang. Wa minal laili fasjud lahu, dan dari sebagian malam sujudlah kamu kepadanya. Wasabihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya dalam bagian malam yang panjang. Dari sini ada perintah wa minal laili fasjud lahu. Ya, fasjud, sujudlah kepadanya, maksudnya kita diperintahkan untuk sholat malam.
Dan ini ya, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, termasuk adalah dalam surat Az-Zumar ayat 9, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18, ayat surat As-Sajdah ayat 15 sampai ayat 17. Ini adalah yang menjelaskan mengenai keutamaan salat malam. Kemudian kita dalam hadis Iwan Filah, pertama perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau dia berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Ayu salati afdal ba'dal maktubah, salat apa yang paling utama setelah salat wajib? Qala, Nabi menjawab, as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama adalah salat di mana? Ya, di waktu malam atau di tengah malam. Fa ayu siyam afdal ba'da Ramadan, puasa apa yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Qala, Nabi menjawab, syahrullah al-Muharram, puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Nah, ini ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, hadisnya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu qol, ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam, sebarkan olehmu salam. Jadi absyus salam ini perintah supaya kita membiasakan apabila muslim bertemu dengan muslim agar kita mengucapkan salam. Absyus salam, sebarkan salam, budayakan salam, biasakan salam. Wa at'imut ta'am, yang kedua, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan makan. Wasilul arham, yang ketiga ya, wasilul arham, sambungkanlah tali silaturahim. Kita jangan memutuskan silaturahim. Wasalu bilail wa nasuniyam, dan sholatlah di waktu malam pada saat orang lain tidur. Tadhulul jannah bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. So, siapa yang gak mau masuk surga? Pasti kita semua ingin masuk surga. Nah, dalam hadis ini, kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, yang pertama, absus salam, sebarkan salam. Ya, karena hakul muslim alal muslim situn, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Faida lakitahu fasalim alaih, apabila kamu berjumpa dengannya ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Kita bukan selamat pagi, bukan selamat siang, bukan selamat sore, bukan selamat malam. Tahiyatul Islam adalah assalamu alaikum. Absus salam. Bahkan ya, ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul Islam khair, wahai Rasulullah, Islam yang baik itu yang bagaimana? Rasul menjawab, it'amut ta'am atau tut'imut ta'am. Islam yang baik adalah kamu ngasih makan. Wa taqra'us salam alan ma'arabta wa malam tarib, dan kamu mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal atau kepada orang yang tidak kamu kenal. Nah, di sini Iwan Villa, ini kadang-kadang mempraktikkan hadis ini adalah sulit. Praktik di lapangan, orang mengucapkan salam itu kalau bertemunya dengan orang yang kenal saja. Kadang-kadang kalau bertemu dengan orang yang tidak kenal, walaupun mungkin dia adalah seorang muslim, karena terlihat dari sisi penampilannya, kadang-kadang tidak mau mengucapkan salam. Padahal Rasul mengajarkannya itu adalah
ya bacakan salam baik kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja, ini merupakan tanda kiamah. Ya, Nabi jelaskan wa taslimul khosah. Taslimul khosah itu mengucapkan salam khusus kepada orang yang kenal saja. Ini ya pertama. Jadi kalau kita mau masuk surga, afsyus salam. Biasakan, Pak. Karena salam ini luar biasa, Pak. Ucapannya singkat, tapi ini ada pengaruh yang luar biasa, bisa menghilangkan permusuhan, bisa menghilangkan kedengkian, bisa menghilangkan kebencian. Ini adalah ucapan salam. Makanya Nabi memberitakan kepada kita afsyus salam. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am. Ya, wa at'imut ta'am. Berikan makan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan makan, orang yang fakir, orang yang miskin, orang-orang duafa yang mereka banyak kekurangan. Nah, kalau kita banyakkan, apalagi kita punya kelebihan, ya berikan kepada saudara-saudara kita yang mereka adalah membutuhkan makanan. Wa at'imut ta'am. Kemudian wasilul arham. Yang ketiga apa? Sambungkan tali silaturahim. Kita tidak boleh memutuskan silaturahim. Ingat ya, ya ini adalah arham. Yang benar itu silaturahim, bukan silaturahmi. Gak ada hadis silaturahmi, itu gak ada. Itu bahasa di kita saja itu silaturahmi ini. Dalam hadis semuanya silaturahim. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Rahimah bukan berarti kalau rahimah rahim, karena berkaitan dengan rahim. Karena silaturahim itu adalah menghubungi orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kita, itu namanya silaturahim. Ya, kalau kita mau mengunjungi saudara kita, penyayang bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, pak le, bule, pak deh, bade, itu baru disebut silaturahim. Kalau kita mau mendatangi orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita, bukan silaturahim, itu namanya ziarah. Apa artinya ziarah? Mengunjungi, arti ziarah itu. Nah, kalau kita biasanya ziarahnya cuma ke kuburan. Iya, ke kuburan memang ziarah, tapi kalau kita banyak, yuk kita ziarah ke siapa? Ke Kiai Anu. Yuk kita ziarah ke Ustadz Anu. Jadi kalau kita mau menghubungi orang yang tidak ada hubungan kerabat, bukan silaturahim. Kenapa? Karena kalau silaturahim bisa digunakan untuk setiap orang, celaka, kita tidak akan masuk surga. Kenapa? Coba saya ya sekarang yang hadir di masjid ini saja, Bapak sudah dihubungin belum semua muslim yang ada di perumahan Taman Alamanda? Sudah belum? Sudah kenal semua belum? Dengan yang di blok A, di blok B, blok G, dan seterusnya, sudah belum? Belum. Kalau begitu berarti apa? Berarti memutuskan silaturahim kalau begitu. Sedangkan kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi silaturahim itu ya luang lingkupnya kecil. Kalau kata Imam Nawawi, silaturahim itu dengan orang ya yang termasuk haram nikah dengan kita. Kalau perempuan haram nikah dengan kita, ya itu adalah silaturahim. Tapi walaupun banyak contohnya dengan sepupu ya. Nah, dengan sepupu bukan silaturahim, karena kita sudah halal, boleh nikah dengan sepupu. Jadi kalau kita mau mendatanginya, itu disebutnya ziarah. Ziarah sekali lagi artinya berkunjung. Nah, ini yang harus kita ya, kalau kita ingin masuk surga ini adalah wasilul arham. Tidak boleh kita memutuskan silaturahim, iwan fillah. Ya, dengan ibu, dengan kakak, dengan nenek, kakek kalau masih ada. Banyak kan ya dengan paman kita. Gitu kan, kalau Jawa mungkin ya dengan Pak Le, dengan Bule, dengan Pak De, dengan Bude, itu tidak boleh.
Itu kita harus selalu menjaga hubungan silaturahim dengan mereka. Kemudian wasallu billail wa nasuniyam, salatlah di waktu malam ketika orang lain tidur nyenyak. Orang lain mungkin lagi tidur nyenyak, lagi mimpi, kita bangun pada saat itu, ya kita munajat, kita ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita sholat, kita introspeksi diri betapa banyak dosa kita dan betapa dahsyatnya siksa neraka, sehingga kita meneteskan air mata. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan yang 4 itu, apa kata Nabi? Tadkhulul jannah bisalam, maka Anda akan masuk surga dengan selamat. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ya, dan Syekh Albani menyebutkan hadis ini adalah sahih dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadisnya dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah ghurfan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Di surga itu ada sebuah ruangan. Ghurfan ini bisa ruangan, bisa kamar, yang bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Berarti ruangan apa ini? Hah? Karena di sini kan ada ghurfan, ada sebuah ruangan, ada sebuah kamar yang antik ini. Yura dhahiruha min batiniha, bagian luarnya bisa terlihat dari dalam, bagian dalamnya bisa terlihat dari luar. Kita kira-kira ruangan apa ini? Ruangan kaca kali, ya, kacanya bukan kaca yang gelap. Wah, ini ruangan yang antik. Terus Rasul ditanya, ya, untuk siapa ruangan yang seperti ini? A'addahallahu liman at'ama ta'am wa absyas salam wa shalla bil lail wa nasuniyam. Ruangan yang antik tadi, satu bagi orang yang suka ngasih makanan, yang kedua bagi orang yang suka menyebarkan salam, yang ketiga bagi orang yang suka sholat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Nah, kita insya Allah, ya, ini bakal mendapatkan ruangan seperti itu kalau kita, ya, bisa melaksanakan yang tadi. Kemudian dari Amr bin Abbasah anna Rasulullah qol aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lailil al-akhir, ya, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi, ya, artinya apa? Nah, waktu yang paling dekat, ya, Allah dengan hamba-hambanya yaitu pada sepertiga malam yang akhir. Ya, bijaubil lailil akhir itu adalah sepertiga malam yang akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Jika kamu mampu, ya, jika kamu mampu termasuk orang yang berzikir pada waktu itu, maka lakukanlah. Ya, lakukanlah. Kenapa? Karena sedekat-dekatnya Allah dengan hamba adalah ketika berada pada sepertiga malam yang akhir. Nah. Kemudian hadis berikut, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah rahimallah rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadahu fi wajhihal ma wa rahimahullah imra'ah qamat minal lail fa shallat wa ayqadat zawjaha fa shalla fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, lalu dia salat, lalu dia membangunkan istrinya. Ya, lalu dia membangunkan istrinya, lalu istrinya juga sholat. Jika istrinya malas untuk bangun, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Ya, kalau kita sudah bangun duluan, Iwan bilang, ya, bangunkan istri kita. Kalau mungkin ya dibangunkan malah selimutnya semakin ditarik, apa? Ambil air, cipritin. Bukan diguyur, ya, tapi dipercikin air. Tangan kita di ini basah, di gini nih. Pernah nggak?
Nah begitu juga kebalikannya, bagaimana kalau istri kita yang duluan bangun? Kalau istri kita duluan bangun, ya ini juga sama. Semoga Allah merahmati seorang perempuan yang dia bangun, yang dia bangun malam, lalu dia salat, lalu dia membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan untuk bangun, lalu si wanita pun memercikkan air ke wajah suaminya. Awas ya, kalau nanti ada suami kita nyeperikin air, jangan marah. Kalau banyak kita bangun, mas, bangun mas, gini kita susah bangun, akhirnya nyeperikin, wah kurang ajar loh. Bukan kurang ajar, justru kita harus bersyukur. Alhamdulillah, istri saya sudah bisa mengamalkan hadis ini. Mudah-mudahan istri saya mendapat rahmat. Ya, jangan sampai gara-gara istri memercikkan air ke wajah, hanya jadi berantem, nggak boleh. Justru kita harus bersyukur, Pak. Ya. Kemudian masih banyak hadis dari Abi Dar, hadis Nabi sallallahu qol, salah satu yuhibbuhumullah, ada 3 golongan ya orang yang dicintai oleh Allah. Lalu diantaranya siapa dari 3 golongan itu? Warajulun safaro ma'al qaumi fartahalu hatta idza kana min akhiril lail waqa'a alaihimul qura ay anuas panazalu fadarabu bi ru'usihim summa qama patatoharu wa shala rubbatan lillah azza wa jalla dan ya wa rubbatan bima indah. Nah, ada 3 golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu orang yang sabar. Orang yang sabar bersama rombongan, lalu dia berangkat hatta idza kana min akhiril lail, sehingga kalau sudah masuk akhir malam ya waqa alaihimul qura, lalu dia banyak ditimpa rasa ngantuk. Ya, ditimpa rasa ngantuk, panajalu, lalu dia ya berhenti dulu, singgah dulu di suatu tempat. Ketika dia singgah, padarabu bi ru'usihim, lalu dia adalah menyadarkan kepalanya, artinya istirahat dulu sebentar. Ya, kepalanya diginiin. Kemudian setelah itu koma, lalu dia bangun. Patatoharu, lalu dia bersuci. Wasolat, lalu dia sholat. Kenapa? Rubbatan lillah azza wajal. Karena dia sholat, karena dia apa? Karena dia yang menginginkan adalah rahmat Allah, menginginkan banyakkan keridhaan Allah, menginginkan kasih sayang Allah. Warubatan bima indah, dan dia mengharapkan pahala yang ada di sisinya. Nah, ini juga adalah pujian ketika kita safar. Ya, ketika kita safar, kemudian kita mungkin ngantuk, kita singgah dulu di suatu tempat, istirahat dulu sebentar. Setelah istirahat, lalu kita bangun, lalu kita berwudu, lalu kita sholat malam. Ini menunjukkan bahwa sholat malam ini ketika safar tidak ditinggalkan. Ya, tidak ditinggalkan. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan, ya hadis ini oleh oleh Imam At-Tabrani diantaranya, dan si Albani mensahihkan hadis ini. Alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian sholat malam. Fa innahu dabu salihin qablakum, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbah ilallah, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun anil ismi, dan bisa mencegah perbuatan dosa. Wa takfirun lisai'ah, dan bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, ya, setelah Nabi SAW menganjurkan kepada kita, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian sholat malam. Ya, hendaklah kalian sholat malam. Kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam? Pertama, fa innahu da'bu sholihin qablakum, karena sholat malam merupakan tradisi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qurbatun ilallah. Yang kedua, sholat malam bisa mendekatkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, wa manhatun anil ismi, bisa mencegah dari perbuatan dosa. Insyaallah iwatbillah, kalau kita sering sholat malam dengan baik dan benar, insyaallah kita bakal bisa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa.
Kemudian watakfirus sayyiat, ya watakfirul lisayyiat, juga sholat malam ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan, ya, bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Begitu juga hadis dari Ibnu Umar, anahu ra'a ruyan faqassaha ya ala Hafsah, faqassatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Abdullah bin Umar dia pernah mimpi, ya dia pernah mimpi, tapi tidak disebutkan di sini mimpinya. Lalu dia menceritakan mimpi itu kepada Hafsah, ya adiknya. Lalu Hafsah menceritakan mimpinya itu, mimpinya Ibnu Umar itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hafsah radhiyallahu anha menceritakan mimpinya Ibnu Umar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajul Abdullah law kana yusolli minal lail, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika dia rajin sholat malam. Ya. Nah, jadi sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah law kana yusolli minal lail, jika dia rajin sholat malam. Dalam satu lapan, inna Abdullah rajulun solihun laukana yaksudu salat minal lail, sesungguhnya Abdullah adalah seorang laki-laki yang soleh jika dia banyak melakukan salat malam. Nanti diantaranya ciri orang soleh itu apa? Ya, mau salat malam, karena di sini Nabi menyebutkan inna Abdullah rajulun solihun. Jadi Abdullah bin Umar itu adalah orang yang soleh jika dia banyak melakukan salat malam. Sehingga qala Salim, pakana Abdullah ba'da dalik la yanamu minal illa qalila. Setelah Abdullah mendengar ini dari Rasulullah, maka Abdullah bin Umar tidak tidur di malam hari kecuali hanya sebentar sekali tidurnya itu. Ya, kecuali sebentar sekali. Kenapa? Dia banyak melakukan salat malam. Setelah Abdullah bin Umar mendengar Nabi bersabda bahwa Abdullah adalah seorang laki-laki yang soleh jika dia banyak melakukan salat malam. Ya, nah inilah iwadillah ya diantara keutamaan salat malam. Ya, keutamaan salat malam. Kemudian kapan kita dianjurkan melaksanakan salat malam? Salatul lail tajuju fi awalil lail wa wastihi wa akhirih. Salat malam ini boleh dilakukan di awal malam, boleh dilakukan di tengah malam, boleh dilakukan di akhir malam. Ya, kalau di awal malam, contohnya seperti kita salat taraweh, rata-rata di kita ini kan di awal malam. Ya, begitu selesai salat isya kita salat taraweh. Paling hanya ada beberapa ini, ada yang tarawehnya itu mulainya jam 1 malam. Tapi mayoritas di kita ini adalah awal malam. Boleh iwadillah. Salat malam itu adalah, sekali lagi, boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Semuanya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu salat malamnya tidak selalu di akhir malam. Ya, tidak selalu di tengah malam, tidak selalu di awal malam, tapi kadang-kadang Nabi sholat malamnya itu di awal malam, kadang-kadang di tengah malam, kadang-kadang di akhir malam. Dasarnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ya makuna nasa'u an nara Rasulullah bil lail musalliyan illa ra'aynahu wala nasa'u an narahu naiman illa ra'aynahu. Qala al-Habib bil Fathi ay inna salatahu wa naumahu kana yahtalifu bil lail wala yantabu waqtan muayyanan bal bihasbi mata yasarallahu al-qiyam. Nah, jadi artinya ya, jadi kata Ibnu Umar tadi adalah, nah, jadi kalau kami ingin melihat Rasulullah SAW sholat di waktu malam, ya maka aku melihatnya. Jika aku ingin melihat Nabi SAW ya tidur di waktu malam, maka aku pun melihatnya. Paham maksudnya? Artinya Anas bin Malik ini sebagai pembantu Rasulullah. Ya, Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah. Dia 10 tahun menjadi pembantu Rasul. Karena Anas bin Malik diserahkan oleh ibunya jadi pembantu Rasul pada usia 10 tahun.
Dan diantara doa Rasul untuk Anas bin Malik apa? Allahumma ksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakin harta dan anaknya. Ternyata anaknya Anas bin Malik berapa? 125. Lihat dalam kitab Fathul Bari. Wah, ini dapat rekor muri ini. Ya. Wah, ini kadang-kadang kita anak 5 saja udah pusing. Ini Anas 125. Tapi tidak disebutkan dari berapa istri, tidak. Ya, mananya 125. Dan kata Anas, kebun korma orang lain berbuah 1 tahun sekali, tapi kebun kormaku dalam 1 tahun berbuahnya 2 kali. Karena doa Rasul bukan hanya memperbanyak anak, tapi juga memperbanyak harta. Allahumma ksir malahu wa waladahu. Nah, jadi maksud Anas ini, jadi ya, kadang-kadang saya melihat Rasul itu sholat kalau malam itu, kadang-kadang melihat Rasul itu tidur. Maksudnya, kata Imam Ibnu Hajar, maksudnya inna sholatahu wa naumahu kana yahtaliqu bilail wala yatarattabu waqtan muayyanan. Jadi maksudnya, Nabi itu kadang-kadang sholat malamnya itu suka beda-beda waktunya. Ya, tidak mesti kalau di akhir malam aja, enggak. Tergantung matanya salahul qiyam, kapan dia punya kesempatan untuk bayaya untuk sholat malam. Kalau kita mungkin sempatnya di awal malam, mungkin kalau awal malam terlalu lelah, kita istirahat dulu, nanti bangun di akhir malam, silahkan ya. Jadi sekali lagi, jadi boleh kita sholat di awal malam, di tengah malam, ataupun di akhir malam, tapi yang paling utama di akhir malam ya. Yang lebih utama adalah di akhir malam, yaitu di waktu sahur ya. Ini adalah yang paling utama. Kenapa? Karena ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, yanjilullah ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lail, bahwa Allah azza wa jalla turun ke langit dunia setiap malam ketika waktu tersisa 1/3 malam. Maksudnya hatta yabqa sulusul lail, jadi pada 1/3 malam. 1/3 malam itu dari jam berapa? Ya, hitung aja, 1 malam itu kurang lebih 10 jam dibagi 3, berarti 3,5 jam lah kurang lebih, itu 1/3-nya. Nah, sekarang subuh 4:30, berarti terhitung berapa? Dari jam berapa? Dari jam 2 ya, dari jam 2. Nah, ini jam 2 sampai subuh itu termasuknya 1/3 malam ya, 1/3 malam. Kenapa lebih utama? Karena Allah tabaraka wa taala di situ adalah berfirman, anal malak, aku ini adalah raja, aku ini adalah raja. Man alladhi yad'uni fa'astajiblah, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengkabulkannya. Man alladhi yas'aluni, ya, siapa yang minta kepadaku fa'utitu, maka aku akan memberinya. Man alladhi yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun kepadaku aku akan mengampuninya. Nah, ini Pak ya, jadi setiap 1/3 malam yang akhir itu Allah menyampaikan gitu. Allah berfirman seperti itu, siapa yang berdoa kepadaku aku akan mengkabulkannya, siapa yang minta kepadaku aku akan memberinya, siapa yang mohon ampun kepadaku aku akan mengampuninya. Cuma sayang ketika Allah berfirman seperti ini, kita masih apa? Kita masih tidur lelap ya. Makanya lebih utama ya kita sholat di akhir malam, walaupun tadi ya boleh di awal malam ataupun di tengah malam gitu ya. Bisa dipahami Pak? Ya, bisa dipahami. Ada berapa menit lagi ke Isya? Ada pertanyaan enggak? Silakan.
Waalaikumsalam. Kalau kita disebutnya sholat tahajud, itu harus tidur dulu, karena tahajud itu artinya bangun tidur. Kalau tidak tidur dulu, jangan disebut tahajud. Berarti ya disebutnya qiyamul lail aja. Ya, karena tadi kan kalau kita tidak tidur dulu disebutnya qiyamul lail saja. Gitu ya, sholat malam. Nah, pada dasarnya boleh diberjamaahkan, boleh. Ya, boleh, karena dalam hadis tadi pertama ya, banyak hadis-hadisnya. Di antaranya adalah Ibnu Abbas ketika Rasulullah ada bagian tidur di bibinya, lalu Ibnu Abbas kan tidur, kemudian Nabi SAW melihat Nabi salat malam, lalu Ibnu Abbas berjamaah dengan Rasulullah SAW. Cuma waktu itu berdirinya salah di sebelah kiri sampai dipindahkan oleh Rasul ke sebelah kanan. Itu menunjukkan Rasul berjamaah. Begitu juga ya ketika Ibnu Umar melihat Nabi sholat malam, lalu Ibnu Umar juga ikut berjamaah. Ternyata bacaan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah, itu kan ya, baca Al-Baqarah, setelah selesai Al-Baqarah langsung membaca surat An-Nisa, kemudian setelah An-Nisa Nabi membaca surat Ali Imran. Nah, ini juga di sini bahwa Ibnu Umar berjamaah juga dengan Rasulullah SAW. Nah, tetapi kalau kita lihat ke dalam ya teks hadisnya, jadi yang dibolehkan sholat di awal malam itu kalau kita khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Ya, kalau kita khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, ya kita sholatlah di awal malam. Tapi kalau kita bisa bangun di akhir malam, nah maka lebih utama sholat malam itu di akhir malam. Pada dasarnya yaitu boleh saja gitu kan ya, di awal malam juga, tapi tadi kan yang lebih utama adalah di akhir malam. Jadi boleh saja diberjamaahkan, karena berjamaah sudah ada contoh juga dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, cuma kalau kita sebelum tidur sudah sholat witirnya jangan diulang ya. Nah, kalau kita sebelum tidur umpamanya ya sudah sholat banyak ya 3 rakaat atau 5 rakaat. Nah, kalau kita ingin mengambilnya yang 11 rakaat, kita kan mungkin sebelum tidur itu adalah baru dapat banyakkan 5 rakaat. Nah, berarti kita begitu nanti bangun tinggal sholat yang genapnya saja, witirnya jangan diulang begitu, karena la witroni fi lailah, tidak ada witir 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sholat qiyamul lailnya silakan, kalau nanti ternyata bangun juga ini banyak ya 2:30 atau jam 3 kita masih bangun dan kita sholat malam, silakan ya, silakan. Apalagi kebanyakan para ulama ya sholat malam itu tidak dibatasi dengan 11 gitu ya, tidak dibatasi. Kan itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, siapa yang berpendapat sholat malam tidak boleh kurang dari 11 dan tidak boleh dari lebih dari 11, itu adalah pemahaman yang keliru. Artinya ya, kalau kita mampu lebih ya silahkan. Makanya nanti dalam bab sholat tarawih akan kita jelaskan, karena sholat tarawih itu kan sebenarnya ya termasuk qiyamul lail gitu kan ya, karena disebut tarawih karena santai kalau di bulan Ramadan itu istirahat kan begitu ya. Nah, makanya dalam ini kan ada yang 20 rakaat lebih, ada yang sampai 36 rakaat gitu ya, bahkan ada yang sampai 47 rakaat. Kenapa? Nah, yang menyebabkan perbedaan rakaat itu tergantung panjang dan pendeknya surat yang dibaca gitu ya. Kalau suratnya pendek-pendek ya berarti rokaat yang apa? Nah, yang banyak gitu ya. Tapi kalau suratnya panjang berarti rokaatnya yang sedikit.
Nah kalau kita bacanya inna atoina kal kausar, wah kita bukan 11 rakaat lagi gitu kan ya. Nah gitu. Jadi itulah makanya kenapa ada perbedaan rakaat, karena tadi yang menyebabkan adalah karena panjang dan pendeknya surat yang dibaca. Ya, afwan. Jadi kalau dalam Sahih Fiqh Sunnah ini nanti ada di depan, yang lebih utama kita melaksanakan sholat malam itu menghabiskan waktu sepertiga malam. Sepertiga malam kurang lebih 3,5 jam. Ini sebetulnya yang lebih utama. Nah kalau kita bacanya surat yang pendek-pendek untuk menghabiskan waktu 3,5 jam, kira-kira berapa rakaat gitu ya? Ya, bukan 11 rakaat lagi, mungkin kita beberapa puluh rakaat itu kalau kita ingin menghabiskan waktu 3,5 jam. Kalau suratnya yang pendek-pendek. Makanya sekali lagi ya, silakan saja antum ya mau berapa apa, kalau bangun lagi di akhir malam tinggal sholat yang genapnya saja, witirnya jangan diulang. Sekali lagi ya ikhwan fillah, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala